Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan Lailatul Mahdalina, mahasiswi program studi perbankan syariah dari UIN Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu model fundamental dalam ekonomi makro, yaitu model analisa ISLM, namun dengan sudut pandang yang sedikit berbeda, yaitu dalam perspektif Islam. Nah, model ISLM ini adalah kerangka kerja yang populer untuk memahami bagaimana sektor real, yaitu pasar barang, dan sektor moneter atau pasar uang saling berinteraksi. Tujuannya adalah untuk menentukan tingkat pendapatan dan suku bunga keseimbangan dalam satu ekonomi. Perlu diingat bahwa model ini awalnya dikembangkan berdasarkan asumsi sistem kapitalis. Jadi, penting bagi kita untuk melihat bagaimana prinsip ekonomi Islam bisa diintegrasikan ke dalamnya. Pertama, mari kita bedah dulu apa itu IS dan LM. Jadi, IS itu singkatan dari Investment and Saving yang mempresentasikan keseimbangan di pasar barang dan jasa. Nah, di pasar barang, pembeli dan penjual berinteraksi untuk menentukan jumlah dan harga barang yang akan diperjualbelikan. Sedangkan LM itu singkatan dari Liquidity and Money yang menggambarkan keseimbangan di pasar uang. Nah, pasar uang adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran uang, di mana penawaran uang bisa dipengaruhi oleh pemerintah melalui kebijakan moneter. Dalam model konvensional, tingkat suku bunga adalah variabel kunci yang menghubungkan kedua pasar ini karena mempengaruhi baik investasi maupun permintaan uang. Nah, keseimbangan yang terjadi ketika kurva IS dan LM berpotongan menunjukkan titik di mana pasar barang dan pasar uang mencapai keseimbangan bersama. Nah, bagian penting yang akan kita bahas dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, ada perbedaan mendasar. Pada hukum Islam melarang praktik bunga karena dianggap riba. Nah, tentu membuat instrumen bunga yang menjadi titik temu dan penyeimbang utama dalam model ISLM konvensional menjadi tidak relevan. Beberapa ekonomi muslim bahkan berpendapat bahwa model ISLM tidak bisa digunakan, namun sebagian lain mencoba untuk memodifikasinya. Lalu, apa penggantinya? Nah, dalam ekonomi Islam kita bisa menggunakan instrumen kita dapat menggunakan instrumen lain sebagai variabel penyeimbang, dues and idle fund, atau pajak atas aset yang menganggur. Nah, dan expected rate of profit atau imbal keuntungan yang dilarang. Nah, jadi perpotongan antara kurva IS dan kurva LM ini akan menunjukkan tingkat bagi hasil atau rasio profit sharing dengan mendapatkan dengan pendapatan nasional, bukan suku bunga. Nah, keseimbangan ISLM jika diterapkan dengan prinsip Islam bisa membawa dampak positif seperti stabilitas ekonomi, peningkatan investasi, dan pengurangan pengangguran. Jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang adil, bisa jadi memperlebar kesenjangan ekonomi. Maka dari itu, singkatnya, model ISLM adalah alat yang powerful untuk menganalisis keseimbangan ekonomi makro. Namun, bagi kita yang mendalami perbankan syariah, penting untuk selalu mengingat bahwa model ini perlu disesuaikan dan dimodifikasi agar sejalan dengan prinsip syariah. Tentu saja untuk mewujudkan perekonomian yang lebih terarah dan adil berkelanjutannya. Semoga penjelasan singkat ini bisa memberikan gambar yang jelas bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.